Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral dan kita masuk ke segmen kisah JW. Nah, seperti biasa di segmen kisah JW ini aku akan menceritakan sedikit pengalaman mistis yang pernah aku alami. Dan kali ini masih datang dari rumah sakit ya. Dan sebelumnya aku udah pernah menceritakan tentang pengalaman aku di rumah sakit. Dan kali ini datang, tapi aku tak lupa ya jujur di tahun berapa ya, datang di tahun berapa. Cuman yang aku ingatnya adalah pada saat itu tante aku lagi sakit keras. Jadi dirujuk ke rumah sakit di Jakarta ya kan, sakitnya udah lumayan parah lah seperti itu. Dan kita keluarga yang ada di sini ya, yang ada di Jakarta akhirnya menjenguk tanteku gitu. Memang sih waktunya beda-beda, aku datangnya mungkin udah agak sore ke malam seperti itu. Pada saat aku datang gitu, nah tapi kalau di rumah sakit ini aku sudah nggak heran lagi karena banyak sekali cerita-cerita tentang rumah sakit ini cukup angker. Karena dulu pada saat ya ada Krismon ya, pada saat itu ada Krismon, kemudian banyak sekali korban-korban yang terluka dan dibawa ke rumah sakit ini gitu. Pada saat aku datang ya, memang aura negatif di sekitar rumah sakit dari depan gerbang itu sudah sangat berasa sekali. Aku sebenarnya sudah melihat beberapa makhluk astral di situ ya. Ada sosok kuntilanak, ada pocong seperti itu. Kemudian ada juga makhluk astral yang menggunakan baju seperti suster seperti itu, cuman mukanya berdarah-darah seperti itu. Dan aku memutuskan untuk ngelihat tante aku dulu gitu. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol dengan tante, dengan keluarga gitu, keluarga aku itu sebenarnya bukan takut atau apa gitu. Kalau bilang tertarik gak sih? Ya, sometimes mereka nanya seperti itu. Di sini ada nggak gitu, banyak nggak gitu kan? Ya lumayan kata aku gitu. Kamu nggak mau coba jalan-jalan katanya? Ya lihatlah gitu, lihat nanti gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku memutuskan untuk jalan. Nah, ternyata kamar mayat yang ada di rumah sakit itu nggak jauh dari ruangan tante aku dirawat seperti itu. Nggak jauh. Dan pada saat aku mau jalan ke kamar mayat ya, di situ seperti ada energi yang menghalangi aku untuk jalan ke sana gitu. Nah, pertama aku ngelihat ada banyak sekali potongan badan ya, banyak sekali potongan badan di lantai rumah sakit itu. Itu pertama. Kembali lagi ya, bau busuk dan bau darah. Nggak tahu kenapa dua hal ini memang sangat apa ya istilahnya itu ya, kayak melekat gitu loh di rumah sakit seperti itu. Aku nggak tahu kenapa, dan juga mungkin ya memang ada yang meninggal di sana seperti itu. Tapi kan kalau misalnya ada potongan-potongan badan, membuat kita mikir kayak ini apa ada yang dimutilasi ya di sini ya gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga gitu. Tapi kayaknya kemungkinan kecil lah seperti itu. Dan pada saat itu, nah ini aku benar-benar ngelihat ada sosok kakek-kakek ya, ada sosok kakek-kakek di situ. Dia duduk di pojokan gitu sambil kayak tolong saya, kata dia gitu. Terus aku ngeliat gitu, terus aku tanya, kenapa kek? Aku bilang gitu. Kakek di sini nyari siapa? Aku bilang gitu. Saya nyari cucu saya, katanya gitu. Terus aku bilang, cucunya ada di mana? Dia bilang gitu. Dia nunjuk ke arah sejajar dengan kamar tanteku, tapi di agak ujung gitu, di ujung sana katanya gitu kan. Terus pas aku lihat lagi, kakeknya udah nggak ada gitu. Itu kondisi udah makin sore, udah jam 5-an gitu. Dan aku mencoba untuk tetap ingin berjalan ke arah kamar mayat itu. Dan pada saat aku jalan gitu ya, tiba-tiba itu kan kayak ada yang apa sih kalau misalnya aku nggak ngerti istilahnya di rumah sakit itu yang apa, buat kita baring terus kita didorong itu loh. Nah itu tiba-tiba dia gerak ke kanan gerak sendiri ke arah kanan seperti itu. Oke, aku nggak freak out lagi karena kayak itu ya sudah terbiasa lah dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan aku ngelihat ada dua anak kecil lari-larian gitu ya, ngelewatin aku terus sambil ketawa gitu, laki-laki dan perempuan. Nah di situ pada saat aku mau ngelangkah lagi, lebih mendekati lagi, tiba-tiba kaki aku tuh dipegang sama satu orang perempuan di lantai.
dia bilang, kakak jangan ke sana, katanya gitu. Aku ngelihat sih itu kasihan. Mulut dia tuh robek, terus rambut dia panjang, cewek ya, masih utuh, badannya masih utuh, cuman kayak kakinya itu kayak apa ya, tulangnya itu kelihatan dan di sekujur tubuhnya itu banyak sekali darah. Kakak tolong jangan ke situ, katanya. Nanti kalau kakak ke situ nanti kakak bakal diganggu, katanya gitu kan. Oh ya udah, aku bilang aku nggak kesana gitu. Tolong lepasin kaki aku gitu. Dia lepasin kakinya, dia lepasin tangannya ya dari kaki aku, terus akhirnya aku balik badan, aku nggak jadi kesana gitu. Terus setelah aku pulang, tante-tanteku ya, keluarga nanya gitu, ada apa gitu. Ya biasalah, aku bilang, banyak lah, aku bilang di sini. Nah, dan aku sebenarnya mencoba untuk jalan lagi, untuk mencari gitu ya, untuk mencari siapa tahu ada yang bisa aku ajak komunikasi seperti itu, tapi saya nggak menemukan apapun gitu ya, maksudnya nggak menemukan informasi apapun seperti itu. Dan pada saat aku tanya dengan suster gitu ya, sus pernah ngalamin hal-hal aneh nggak di sini? Pada saat suster datang untuk ngasih obat ya mungkin ya ke tanteku, ada ngalamin hal aneh nggak? Pernah sih katanya gitu, tapi jarang-jarang aja, kayak mungkin dengar suara kayak gitu-gitu. Oh gitu. Dan di kamar tanteku itu kan ada 3 orang ya, 3 orang. Tapi mereka sih bilang kalau dengar suara pernah gitu, tapi kalau misalnya untuk gangguan yang besar gitu ya, ngelihat wujud, kemudian barang-barang jatuh atau apa sih nggak pernah seperti itu. Jadi, berarti mereka memang tidak mengganggu pasien yang ada di sini. Tapi sebenarnya energi negatif yang ada di rumah sakit itu sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Cuman ya untungnya mereka tidak mengganggu pasien-pasien yang ada di sana. Ya mungkin ya, mungkin juga mereka memang tidak ada niatan untuk seperti itu gitu. Ya semoga nanti kalau misalnya kita dirawat, ya amit-amit sih jangan sampai sakit gitu ya. Kita tidak mendapatkan gangguan yang berarti lah dari makhluk-makhluk astral seperti itu. Kan kadang-kadang kita, apalagi orang-orang yang tidak bisa melihat mereka, mungkin secara tidak sengaja gitu kan ya, kayak membuat mereka tersinggung atau apa, nginjek apa gitu kan, itu susah karena kan mereka juga kan saya nggak tahu kamu di situ seperti itu. Cuman ya memang sih dari rumah sakit yang pernah aku kunjungi gitu ya, memang hawanya sangat berbeda sekali. Apalagi rumah sakit yang memiliki sejarah yang cukup kelam seperti, jadi itu bisa membuat energi yang ada di rumah sakit itu memiliki energi negatif dan juga tekanan-tekanan yang cukup besar seperti itu. Jadi itu aja cerita untuk kali ini ya. Mungkin teman-teman ya pernah juga mengalami hal-hal mistis ya, atau misteri yang terjadi di rumah sakit nih, pernah ngalamin ya, boleh nih ya komen di kolom komentar di bawah ini ya, kita bisa saling sharing lah seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral lo ya, terima kasih banyak pokoknya. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita, dan juga follow IG dan TikTok kita di Mata Astral. Sampai jumpa.